Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang definisi al-udhiyah. Demikian pula tentang hukumnya. Kita pun juga telah mempelajari waktu pelaksanaan daripada al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana pula kita telah mempelajari jenis hewan kurban yang dijadikan sebagai al-udhiyah. Maka kita lanjutkan insyaallah pembahasan pada sesi kali ini tentang hal-hal yang perlu diperhatikan manakala seseorang akan menyembelih al-udhiyah, hewan kurban. Pertama, bahwa seorang yang hendak berkurban harus senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain diharuskan adanya syarat al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula pada ibadah al-udhiyah atau an-nusuk ini diharuskan seseorang untuk benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikhlaskan diri di saat melakukan ibadah, termasuk dalam hal penyembelihan hewan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, siapapun yang akan melaksanakan ibadah kurban ini harus berusaha membersihkan dirinya dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Jangan sampai dia berkorban riyaan, ingin dilihat oleh orang. Saya berkorban, orang biar bisa lihat bahwa saya berkorban. Jangan sampai karena sum'atan, ingin nama dia disebut-sebut. Dia kurban, dia bagi-bagi ke tetangga, ke saudara-saudara. Bukan karena Allah, tetapi ingin namanya dikenal. Masya Allah, si fulan setiap tahun berkurban sekian banyak, menyembelih sapi, 5 sapi, dibagi-bagikan kepada tetangga. Menyembelih sekian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Bukan karena Allah, tetapi dia ingin nama dia disebut-sebut oleh orang, dipuji-puji oleh orang. Maka yang seperti ini yunafi qabul al-amal, dapat menjadi penghalang diterimanya amal tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal ibadah adalah 2. Yang pertama al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku
syarat ini pada ibadah al-udhiyah sebagaimana berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ini syarat atau permasalahan penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh seseorang yang akan menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban ini. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami dalam agama ini, maka amalan tersebut adalah raddun, ay mardudun, kata ulama. Tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul alaihi salatu wassalam telah banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya ketentuan-ketentuan, syarat-syarat terkait ibadah kurban. Kita tadi telah mengetahui tentang kapan waktu pelaksanaannya, telah ditentukan waktunya. Kita pun tadi telah mengetahui jenis hewan-hewan yang disembelih. Kita pun tadi telah mengetahui terkait batasan minimal hewan yang disembelih dalam berkurban dan lain sebagainya. Ini semua bagian dari ketentuan dan aturan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya yang berkaitan dengan tata cara penyembelihan hewan kurban. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, wala takunul udhiyatu ala amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bijtima'i syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Tidaklah suatu udhiyah, tidaklah suatu ibadah penyembelihan hewan kurban ini akan sesuai dengan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali dengan berkumpulnya syarat-syarat padanya dan dengan hilangnya hal-hal yang menghalangi diterimanya ibadah udhiyah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wa syurutuha anwa'. Syarat-syarat penyembelihan hewan kurban itu ada macam-macam, bermacam-macam. Beliau sebutkan yang pertama, ma ya'udu lil waqti. Syarat yang berkaitan dengan waktu penyembelihan. Tadi semua kita sudah tahu tentang waktu penyembelihan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tegas sekali, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan salat, maka hewan sembelihannya itu adalah lahmun li ahli baitihi. Lahmun muqaddamun li ahli baitihi. Tidak teranggap sebagai udhiyah yang sah dijadikan sebagai kurban baginya. Batas akhir pun kita sudah tahu tadi, pada hari terakhir dari ayyamut tasyrik, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian ma ya'udu li'adadil mudahhina biha. Ada syarat yang kembalinya kepada jumlah orang yang berkurban. Kita pun tadi sudah tahu bahwa untuk satu kambing maka berlaku satu orang.
tidak boleh bersama-sama dalam hal kepemilikan. Kita pun tadi sudah rinci boleh dalam hal pahala, tapi tidak boleh dalam hal kepemilikan. Terkait unta dan sapi, boleh untuk berserikat dalam hal kepemilikan maksimalnya 7 orang. 1 orang memiliki hak musyarakah 1/7 dari sapi ataupun unta. Lebih dari itu tidak bisa. Kemudian beliau berkata, ma ya'udu lil mudhahha bihi. Ada syarat lain berkaitan dengan hewan yang disembelih. Jadi tadi ada syarat berkaitan dengan waktu, ada syarat berkaitan dengan jumlah orang yang menyembelih, ada syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih, objek yang disembelih tadi. Wahya arba'ah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada 4. Yang pertama, ayyakuna milkan lil mudahhi ghaira muta'alliqin bihi haqqu ghairihi. Yang pertama, hewan kurban yang akan disembelih itu benar-benar milik al-mudahhi, milik orang yang akan berkorban tadi. Kepemilikan penuh adalah punya dia. Ghaira muta'alliqin bihi haqqu ghairihi. Tidak berkaitan dengan hak orang lain. Tentu hal ini sebagaimana tadi telah dijelaskan. 1 kambing 1 orang. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Tidak boleh iuran beli 1 kambing, 2 orang sama-sama beli untuk 1 kambing. Tidak boleh. Kepemilikan harus milik 1 orang saja. Demikian pula terkait sapi ataupun unta. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Sehingga yang pertama ini benar-benar menekankan bahwa hewan kurban yang akan disembelih itu benar-benar milik al-mudahhi, milik orang yang akan berkorban tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna minal jinsil ladzi ayyanahu asy-syari' wa huwa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu dha'nuha wa ma'zuha. Wa sabaqa bayanu dzalika. Yang kedua, jenis hewan kurban yang telah ditentukan oleh syariat. Kita pun tadi telah mengetahui dari bahimatul an'am, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Dha'nuha wa ma'zuha, baik dari jenis biri-biri ataupun kambing kacang. Selain daripada itu, tidak boleh untuk dijadikan sebagai al-mudhahha bihi. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, terkait dengan hewan kurban, bulughus sinnil mu'tabari syar'an bi ayyakuna thaniyan. In kana minal ibili awil baqari awil ma'zi وجذعا إن كان من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إن تعصر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن رواه مسلم. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين والثني من البقر ما تم له 2 سنين والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة.
wal jadha'u min adh-dha'ni ma tamma lahu nisfu sanah. Yang ketiga, dari bahimatul an'am yang tadi disebutkan, onta, sapi dan kambing, mempunyai batasan umur yang ditetapkan dalam syariat ini. Tidak boleh asal ada kambing, ada sapi, ada onta, kemudian sudahlah saya berkorban dengan kambing ini, onta ini, sapi ini, tanpa memperhatikan umur atau usia daripada hewan-hewan tadi. Ditentukan dalam syariat ini bahwa hewan yang akan dijadikan sebagai kurban harus telah memasuki usia mu'tabar, usia yang memang diperbolehkan di dalam syariat sebagai hewan kurban. Bi ayyakuna thaniyan, apabila hewan-hewan tadi, sapi, unta, kambing, telah memasuki usia thani dalam bahasa Arab. In kana minal ibli awil baqari awil ma'z, wa jad'an in kana minal dha'ni. Kalau dia itu jenisnya unta, sapi, atau kambing kacang, kambing kampung, maka ini tsani batasannya. Sedangkan ad-dha'n, biri-biri, ini batas minimalnya mencapai usia jadha', usia jadha'an. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ucapan Nabi SAW dalam Sahih Muslim, la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali telah mencapai usia musinnah. Jika kalian intasura alaikum, maka jika kalian kesulitan untuk mendapatkan itu, fatadhbahu jadha'atan min adh-dha'ni. Boleh kalian menyembelih usia jadha'ah pada biri-biri. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, fathaniyu minal ibil ma tamma lahu 5 sinin. Ats-tsani, istilah usia atau umur ats-tsani pada unta ketika unta tersebut mencapai usia 5 tahun. Ini batas minimal paling muda yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban untuk unta ketika sempurna, tamma, sempurna usianya 5 tahun. Berarti umur di bawah 5 tahun untuk unta tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Umur 4 tahun, 4 tahun setengah tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Betul-betul harus tamma lahu 5 sinin, sempurna 5 tahun. Watsaniyu minal baqar ma tamma lahu sanatan. Adapun ats-tsani dari jenis hewan sapi, ma tamma lahu sanatan, ketika telah sempurna bagi dia usia 2 tahun. Berarti sapi yang usianya belum sempurna 2 tahun tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Usia 1 tahun, usia 1 tahun setengah tidak bisa. Yang terpenting belum sempurna 2 tahun berarti tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kapan dia diperbolehkan dan sah? Ketika mencapai usia 2 tahun. Watsaniyu minal ghanami dha'niha wa ma'ziha ma tamma lahu sanah. Sedangkan ats-tsani dari jenis kambing, baik itu biri-biri
ataupun kambing kacang, matamma lahu sanah, ketika telah sempurna usianya 1 tahun. Ini istilah tsani. Tsani untuk kambing, baik itu biri-biri ataupun kambing kacang, ketika usianya sempurna 1 tahun. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan toleransi terkhusus kambing dari jenis biri-biri, ad-dha'n. Beliau berkata, in ta'sura alaikum fatadhbahu jadha'atan min ad-dha'ni. Jika kalian sulit untuk bisa mendapatkan usia-usia yang tadi telah ditentukan, kalaulah kambing atau unta ataupun sapi gak punya usia-usia tsani. Unta tidak ada yang sempurna usia 5 tahun. Sapi tidak ada yang sempurna usia 2 tahun. Kambing tidak ada yang sempurna 1 tahun. Nah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika kalian sulit untuk bisa mendapatkan usia-usia tadi itu yang sudah cukup umur untuk disembelih, fatadhbahu jadha'atan min ad-dha'ni, maka silahkan bagi kalian untuk menyembelih jadha'ah. Jadha'ah, pendapat yang kuat dalam pengertian, untuk pengertian jadha'ah ini adalah usia 6 bulan. Min ad-dha'ni dari jenis kambing biri-biri. Ini khusus kambing biri-biri mendapatkan toleransi dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun seseorang punya kambing biri-biri usianya tidak sampai 1 tahun, tidak sampai tsani, maka boleh selama dia sudah berusia sempurna, telah sempurna usia 6 bulan, 7 bulan, 6 bulan sempurna, atau lebih lagi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dan seterusnya, diperbolehkan. Nah, tinggal permasalahan di sini, apakah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam ini sesuai dengan zahirnya jika kesulitan, ataukah berlaku dalam semua kondisi? Kalau kita berpegang pada zahir hadis ini, kalau tidak dalam kesulitan untuk mendapatkan as-tsani atau musinnah yang sudah cukup umur, tidak kesulitan, berarti kalau menyembelih hewan kurban dari jenis biri-biri usia baru 6 bulan tidak sah, kalau secara zahir. Namun banyak dari ulama tidak memaknai secara zahirnya, tetapi lebih condong bahwa ini batas minimal untuk dha'n, batas minimal untuk biri-biri. Orang misalnya mau beli kambing yang usia 1 tahun, harganya mahal, dia tidak mampu beli itu. Sementara yang masih biri-biri yang usia 6 bulan, harganya lebih murah lagi, dia mampu untuk beli itu. Boleh bagi dia untuk berkorban dengan jenis biri-biri pada usia jadha'ah, usia 6 bulan tadi. Walaupun dia belum sampai pada usia 1 tahun, maka sah dalam pandangan syariat ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini permasalahan yang ketiga berkaitan dengan umur hewan kurban. Dan dari sini pula kita dapat mengambil
kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Semua diatur dengan baik dan rapi. Ketentuan-ketentuannya betul-betul luar biasa. Tidak ada agama selain Islam yang mengatur berbagai permasalahan secara detail, secara rinci. Sampai baru satu pembahasan saja tentang kurban. Masalah waktunya ditentukan, masalah jenis hewan yang akan disembelih ada ketentuannya, usianya ada ketentuannya, umurnya ada ketentuannya, kemudian hal-hal yang lain juga ketentuan-ketentuan. Kemudian yang keempat, as-salamatu minal uyubil mani'ati minal idza'. وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي وفي رواية لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنقي. Syarat yang keempat yang berkaitan dengan hewan yang dijadikan sebagai objek hewan kurban adalah as-salamatu minal uyub. Dia harus selamat dari cacat. Al-mani'ah minal idza', cacat yang menghalangi dari sahnya untuk dijadikan sebagai sembelihan sebagai hewan kurban. Ini persyaratan penting yang kita pun harus memperhatikannya. Jangan sampai seseorang bersemangat dalam pelaksanaan untuk melaksanakan ibadah kurban ini, namun tidak memperhatikan hewan kurban yang akan disembelih. Tidak memperhatikan tentang usianya, tidak memperhatikan tentang kondisi dari hewan kurban itu sendiri. Lah ternyata ada cacat atau kekurangan pada fisik hewan kurban itu yang menyebabkan tidak sah kurbannya. Lah apabila seseorang tidak berhati-hati dalam permasalahan ini, ada orang jual kambing murah ini, yang biasanya 900 atau 1000, wah ini dijual 500. Wah ini ada 500, langsung dia beli. Padahal setelah diteliti, ternyata kambing ini cacat, yang cacatnya menjadikan dia tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan syarat tersebut. Harus selamat dari cacat yang dapat menghalangi sahnya dia sebagai hewan kurban. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau sebutkan bahwa Nabi SAW pernah qama fina, pernah berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, 4, ada 4 hal, la tajuzu fil adahi, yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Wa fi riwayatin la tujzi'u, dalam riwayat lain dengan lafaz la tujzi'u fil adahi, tidak sah, tidak menjadikan hewan tersebut sah sebagai hewan kurban. Di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar perhatian terhadap amaliyah yang akan dilakukan oleh para sahabat.
Beliau adalah seorang yang rauf, rahim, penuh belas kasih terhadap umatnya. Jangan sampai sahabatnya, jangan sampai umatnya melakukan suatu amalan ternyata salah, tidak sah, tidak diterima. Maka beliau sampaikan ada 4 hal yang tidak boleh atau tidak sah apabila ada pada hewan kurban. Yang pertama beliau sebutkan al-awra al-bayyinu awruha, yaitu hewan kurban yang ada cacat pada matanya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hiya allati in khasafat 'ainuha aw barazat. Matanya itu ada yang masuk ke dalam, jenis cacatnya, dia mata tidak normal. Bisa saja dia itu masuk ke dalam, bisa juga agak keluar dia dari kenormalan mata kambing. Fa in kanat awra la tubsir bi'ainiha walakin awruha ghair bayyin ajza'at was-salimatu min dhalika awla. Nah, al-awra dia matanya tidak normal. Fisik matanya itu bisa masuk ke dalam, bisa ada yang keluar. Lah Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan yang tidak sah itu apabila benar-benar nampak jelas auruha. Kambing yang seperti itu matanya ke dalam atau keluar, biasanya dia pandangannya juling, tidak fokus. Ketika betul-betul nampak jelas matanya itu, julingnya itu nampak jelas, tidak fokusnya itu nampak jelas, masuk sekali dia, sehingga betul-betul terlihat kambing ini cacat. Matanya betul-betul nampak cacat. Atau keluar dia, matanya keluar sekali. Matanya keluar sekali, pandangan tidak fokus dan nampak jelek kambing ini. Berarti bayyin, auruha bayyin, nampak jelas. Ini tidak sah. Dan kita telah tahu bahwa hewan kurban yang paling afdal tadi sudah kita mengetahui apa saja. Dia paling gemuk, ya, sehat, indah. Secara bentuk fisiknya dia sempurna. Nah, ketika seekor hewan yang akan dijadikan kurban ternyata dia matanya cacat, juling, dan nampak sekali kalau ini juling, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tidak boleh, dalam riwayat lain tidak sah. Bagaimanakah jika auruha ghairu bayyin? Dia juling tapi tidak nampak sekali. Ya sedikit masuk tapi ke dalam, tapi enggak nampak sekali, atau sedikit keluar. Dia nampak juling tapi tidak terlalu nampak sekali. Sepintas lalu dia biasa, seperti normal saja. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ajza'at, yang seperti ini sah. Kenapa sah? Karena Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan al-awra al-bayyinu auruha, benar-benar jelas aurnya, cacat pada matanya itu benar-benar jelas. Berarti kalau tidak jelas, dia sepintas lalu nampak seperti normal, maka sah. Kemudian yang kedua, wal maridhatul bayyinu maraduha. Kambing atau unta atau sapi yang sakit, kondisi dia itu sakit, al bayyinu maraduha, yang nampak sekali sakitnya. Wa hiya allati dhahara 'alaiha atharul marad, mithlul humma
allati tu'iduha 'anil mar'a wa mithlul jarab adh-dhahir al-mufsid li lahmiha aw al-mu'aththir fi sihhatiha wa nahwu dhalika mimma ya'udduhu an-nas maradan bayyinan. فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت لكن السلامة منها أولى. Hewan yang sakit dan benar-benar nampak sakitnya. Penjelasannya adalah bahwa sakit yang diderita oleh hewan kurban ini betul-betul nampak sekali berpengaruh pada fisiknya. Suatu misal dia terkena humma. Humma itu demam, dia sakit, kambing ini sakit, atau sapi atau unta. Yang menjadikannya tidak bisa lagi untuk makan. Digembala tidak bisa. Kasih makan gak bisa. Kenapa? Dia sakit. Gak bisa berbuat apa-apa dia. Bayyin, jelas sakitnya itu nampak sekali. Atau dia terkena penyakit kulit. Kambing atau sapi atau unta, dia kena penyakit kulit. Yang betul-betul nampak bahwa dia itu sakit kulit. Dan diperkirakan akan merusak dagingnya atau berpengaruh pada kesehatannya. Hewan kurban yang akan dijadikan kurban ternyata pada kulitnya sudah terdapat sakit di situ, berpengaruh pada fisiknya, pada kesehatannya, nampak sekali jelas. Atau dalam penelitian orang yang mengerti tentang hewan, ini akan berpengaruh pada dagingnya. Maka yang seperti ini tidak sah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, dan jenis-jenis penyakit hewan lainnya yang keumuman manusia menilai bahwa sakitnya ini benar-benar sakit, nampak jelas sakitnya. Punya pengaruh sekali terhadap kambing dan dagingnya. Fa in kana fiha kasal aw futur la yamna'uha minal mar'a wal akl ajza'at. Kalau sekedar kambing itu malas atau lemah dia, yang dia masih mau makan, diletakkan di tempat penggembalaan, dia masih berjalan, dia mau makan, ajza'at, maka yang seperti ini sah hukumnya. Dia nampak lemah, dia nampak malas, tetapi dia masih mau makan, dia masih mau bergerak, maka ini sah. Yang tidak sah adalah al-maridah al-bayyinu maraduha. Dia sakit dan benar-benar nampak bahwa dia itu sakit. Makan enggak mau, digembala juga tidak mau bergerak. Dan keumuman orang yang mengerti tentang kambing bahwa ini sakitnya parah, ini sudah. Sakitnya sudah parah sekali sehingga tidak baik. Nah, ini yang tidak sah seperti ini. Lakinnas salamatu minha aula. Tentunya berkurban dengan kambing yang atau sapi atau unta yang sehat, tidak sakit, itu lebih utama. Kalau tadi pembicaraannya sah dan tidak, ketika sakitnya itu betul-betul parah dan nampak bahwa dia itu sakit, tidak sah. Kalau dia sebatas lemah, sebatas malas, masih mau makan, masih mau digembala, masih mau bergerak, dia sah. Tentu kambing yang sehat, yang tidak sakit, itu lebih utama untuk seseorang berkorban dengannya. Masalah yang pertama tadi juga demikian. Kalau seseorang mendapatkan kambing yang matanya cacat dan nampak sekali parah tingkat kecacatannya, dia tidak sah.
Kalau mendapatkan cacat pada matanya, juling, namun tidak berpengaruh sekali, maka sah. Walaupun tentu yang lebih utama berkurban dengan hewan yang lepas atau bersih dari cacat. Kemudian yang berikutnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, wal arja'ul bayyinu dhil'uha. Dan al-arja'. Al-arja' itu artinya pincang. Pada kakinya ada sesuatu sehingga dia pincang. Al-bayyinu dhil'uha. Yang pincangnya itu nampak sekali, parah sekali. Wahiyallati la tastati'u mu'anaqatas salimah fil mamsha. Yaitu manakala hewan tersebut tidak bisa untuk mengimbangi hewan yang sehat dalam berjalan. Dia nampak sekali hewan itu dalam berjalan sudah kakinya tidak bisa satu untuk berjalan atau dua atau lebih. Dia nampak sekali tentang kepincangannya tadi itu. Berjalan tidak normal dan nampak parah sekali. Maka yang seperti ini tidak sah. Fa in kana fiha 'arajun yasirun la yamna'uha min mu'anaqatis salimah ajza'at. Namun jika pada hewan tersebut terdapat kepincangan namun sedikit, walaupun dia pincang masih bisa berjalan, masih bisa berlari-lari bersama hewan lainnya yang normal, ajza'at, maka boleh dia untuk berkorban dengan hewan tersebut. Wassalamatu minhu aula. Tentu hewan yang selamat dari kepincangan ini, walaupun yasir, walaupun tidak parah, itu lebih baik seorang berkorban dengan hewan yang normal yang tidak pincang, walaupun pincangnya yasir, pincangnya sedikit saja. Lah tentu yang seperti ini penting. Seorang sudah beli hewan kurban untuk dia siapkan. Waktu beli dia bagus. Tapi masih ada 5 hari lagi untuk masa penyembelihannya. Subhanallah, di dalam masa pemeliharaan menunggu masa penyembelihan, dia jatuh, patah kakinya. 1 kaki atau 2 kaki patah, tidak bisa berjalan sama sekali. Kalaupun berjalan dia dengan susah payah. Berarti ini bayyin, nampak sekali cacatnya. Tidak sah untuk jadi hewan kurban. Lah bagaimana ini, saya sudah beli. Tadi waktu beli masih sehat, tapi ini sekarang seperti ini. Apakah sah ataukah tidak? Lah tunggu saja nanti hingga datang masa penyembelihan. Jika Allah berikan kesehatan dan kemudian dia bisa berjalan, ya sah. Ataupun sudah mulai sembuh, tinggal sedikit saja sisa-sisa pincangnya itu, berarti pincangnya sifatnya ringan, maka sah. Jadi yang dijadikan sebagai ibrah adalah ketika hari penyembelihannya tadi. Nah, tentu berkorban dengan yang sehat lebih utama. Namun ketika memasuki hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik, nah hewan tadi, anggaplah kambing, masih tidak bisa berjalan. Kalaupun berjalan, dia susah payah, maka tidak sah untuk bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atas niatnya untuk berkorban.
Walaupun untuk hewan yang dia beli ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kalau kebetulan ada rezeki yang lain, maka hendaknya dia membeli penggantinya untuk bisa melakukan ibadah kurban. Namun jika tidak ada lagi kemampuan untuk mau beli kambing, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan wal kasirul lati la tunqi. Wal kasir atau wal kasiratul lati la tunqi. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan yakni al-hazilah allati la tunqi ay laysa fiha mukh. Fa in kanat hazilah fiha mukhun أو كثيرة فيها مخ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بين والسمينة السليمة أولى. Yang keempat adalah al-kasirah atau al-ajfa. Maksudnya adalah kurus dia. Kambing atau sapi atau unta kurus sekali. Kurusnya itu ekstrim. La tungki. Dagingnya itu tidak nampak sekali. Yang kelihatan sudah tinggal tulang-tulangnya saja. Tulang yang dibungkus oleh kulit. Ini makna la tungki. Laisa fihi mukhun. Gak nampak sekali ada isinya. Kambing atau sapi atau unta tersebut. Maka yang seperti ini tidak sah sebagai hewan kurban. Fa in kanat hazilah fiha mukhun aw kasiratun fiha mukhun ajza'at illa ay yakuna fiha arajun bayyin. Maka jika hewan kurban tersebut kurus tapi masih nampak dia punya dagingnya itu masih nampak ada. Tidak ekstrim. Dia nampak kurus tapi dia masih nampak ada isinya, dia bisa bergerak ke sana kemari. Au kasirah fiha mukhun. Atau ada sedikit dia kurus kemudian jalannya pun kurang normal. Namun ada isinya. Kalaupun kambing misalnya dia kurus tapi dagingnya itu masih kelihatan ada. Jalan tidak bisa bergerak cepat, tapi dia masih bisa berjalan. Maka adza'at boleh. Sah dijadikan sebagai hewan kurban. Illa ayyakuna fiha arajun bayyin. Kecuali jika benar-benar nampak dia pincang dalam kondisi parah. Dia badannya betul kurus tapi ada isinya. Jalannya pun nampak pincang sekali dia. Seperti ini tidak diperbolehkan. Qala rahimahullah was-saminatus salimatu aula. Dan tentu hewan kurban yang gemuk yang tidak kurus, walaupun kurusnya itu ada isinya, tentu yang gemuk aula, dia lebih baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa yang tidak disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini, namun secara hukum masuk pula ke dalamnya. Beberapanya disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Di antaranya adalah al-amya allati la tubsiru bi'ainaiha, yang buta,
Tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Dua-duanya buta dia. Badan sehat. Bisa berjalan. Tetapi kedua matanya buta, tidak melihat. Maka ini dimasukkan ke dalam bagian yang tidak sah. Li'annaha awla bi'adamil idzai minal awra'il bayyin awruha. Karena kondisinya ini lebih parah dibandingkan yang tadi matanya juling. Dia juling nampak sekali julingnya. Walaupun dia masih bisa melihat, tapi tidak fokus. Dia julingnya parah. Itu pun tidak sah, apalagi yang buta, tidak melihat sama sekali. Nah, ini tidak sah. Ada seorang, wah saya ini punya kambing tapi buta. Dua-duanya buta. Makan bagaimana? Makan ya dikasih makan, ketika didekatkan mau makan. Dan badannya sehat, tidak pincang, tidak apa. Sah ataukah tidak? Ya tidak sah. Kalau yang juling saja dengan nampak jelas tingkat kejulingannya itu parah tidak sah, apalagi yang buta sama sekali, yang dia tidak bisa melihat. Bagaimana dengan al-ashwa? Al-ashwa yang dia itu bisa melihat di siang hari, tapi di malam hari dia tidak bisa melihat. Dalam istilah kita rabun malam. Di siang hari bisa melihat, datang waktu malam tidak bisa melihat. Secara zahir dia normal. Nampak matanya ada, ini ada. Siang dia normal, begitu datang waktu malam rabun dia, tidak dapat melihat dengan jelas. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membawakan pendapat dari Asy-Syafi'iyah bahwasanya yang seperti ini tudzi, dia sah. Lianna dzalika laisa 'auran bayyinan wala 'aman da'iman yu'athir fi ra'yiha wa numuwiha. Karena yang seperti ini mau dikatakan juling juga tidak, matanya secara zahir nampak sehat, normal. Mau dikatakan buta juga tidak. Di siang hari dia bisa tampak, di malam hari dia rabun, tidak bisa melihat secara jelas. Maka ini sah. Mengapa? Karena dia walaupun kondisi seperti itu tidak kesulitan di dalam mengembalakannya, dalam pertumbuhannya tidak berpengaruh. Maka boleh untuk berkorban dengan yang seperti ini. Walakinnas salamatu minha aula. Tentu berkorban dengan yang lebih baik dari hewan yang seperti ini akan lebih aula, lebih baik lagi. Kemudian juga yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, hewan yang sudah jelas-jelas mati dengan sebab dia tercekik atau jatuh dari tempat yang tinggi, atau dia ditanduk oleh binatang buas, atau dimakan sedikit sebahagiannya oleh binatang buas sehingga dia mati, maka yang seperti ini tidak sah tentunya. Yang seperti ini tidak sah. Mengapa? Karena dipersyaratkan untuk hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban itu dia masih hidup. Dia masih hidup dan melalui proses adzakah, penyembelihan yang syar'i. Hewan yang dalam kondisi tercekik kemudian mati tidak sah. Ada orang melihat, wah ini nampak ini masih bagus nih semuanya nih.
Tapi ini sudah mati. Iya, tapi ini baru. Sepertinya baru mati nih. Udah kita sembelih lagi aja. Kemudian kita bagi-bagikan dagingnya. Tidak sah. Karena proses penyembelihannya, pertama dia sudah mati, dan proses matinya itu tidak melalui az-zakah asy-syar'iyyah. Itu nanti ada bab lain, penyembelihan secara syar'i. Walaupun anggaplah hewan itu sudah terpenuhi kriteria sebagai hewan kurban, tetapi penyembelihannya tidak dengan cara yang dituntunkan oleh syariat, maka tidak sah juga. Kambing misalnya sudah siap secara kriteria dia sebagai kambing kurban, telah terpenuhi semua, usianya, fisiknya, semua sudah bagus. Waktu penyembelihannya juga sesuai dengan yang diatur dalam syariat. Namun cara menyembelihnya, dia dipukul pakai batu. Pukul pakai batu, kepalanya mati. Ini tidak sah. Mengapa? Bukankah secara kriteria hewan kurban dia telah terpenuhi? Kita katakan benar telah terpenuhi, tetapi ada masalah lain, yaitu proses penyembelihannya tidak sesuai dengan az-zakah asy-syar'iyyah. Proses penyembelihan yang disyariatkan dalam agama ini. Demikian pula binatang yang meninggal dalam kondisi seperti itu tadi, yang tercekik, yang jatuh dari tempat yang tinggi, yang ditanduk oleh binatang yang lebih besar dari dia, yang dimakan oleh binatang buas sebahagiannya, tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Kalau berpikir, wah ini sayang ini nampaknya masih segar, kita bagi-bagi saja kepada fuqara masakin. Tidak boleh. Karena dia meninggalnya tidak sesuai, matinya tidak sesuai dengan az-zakah asy-syar'iyyah. Yang berikutnya adalah az-zamna, yaitu al-ajizah 'anil mashyi li'aha. Hewan ternak atau baik kambing ataupun sapi ataupun unta yang dia itu lemah sekali dalam berjalannya karena terkena suatu penyakit. Karena terkena suatu penyakit. Berjalan sulit sekali untuk bisa berjalan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan sebagai hewan kurban. Mengapa demikian? Ya, karena yang pincang saja dengan nampak sekali kepincangannya, tingkat kepincangannya itu parah. Tapi dia tetap bisa, nampak dia bisa berjalan walaupun dia pincang. Itu tidak sah. Apalagi yang lebih dari itu, mau berjalan saja susah, berat sekali. Maka ini menjadikannya tidak sah. Bagaimanakah dia lemah, mau berjalan tidak bisa bergerak dengan cepat, dia berjalan pelan. Tapi bukan karena bukan karena penyakit, karena badannya kegemukan. Kambing, badannya gemuk sekali, sampai dia mau berjalan, dia perlahan-perlahan jalannya. Bukan karena penyakit, tetapi karena badannya kegemukan. Maka yang seperti ini termasuk dari yang sah, tudzi. Karena lemahnya dia itu bukan karena penyakit, tapi karena dia terlalu gemuk. Yang berikutnya adalah al-maqtu'atu ihdal yadaini awir rijlaini. Yang putus
salah satu dari kaki bagian depan atau salah satu dari kaki bagian belakang. Jadi kakinya hanya 3. Anggaplah yang bagian depan putus 1, bagian kanan. Atau yang bagian kiri berdepan, atau yang belakang. Maka yang seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena yang pincang saja, yang kakinya masih 4, yang pincang dan parah tingkat kepincangannya, tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apalagi yang kakinya tidak ada 1, hanya 3, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Itulah diantara beberapa jenis kondisi hewan yang tergolong cacat dalam pandangan syariat dan menjadikannya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Apabila seseorang berkurban dengan jenis hewan-hewan yang tadi telah disebutkan, maka kurbannya tidak sah dalam pandangan syar'i. Mengapa tidak sah? Karena Rasul SAW yang mengatakannya. Tidak boleh. Bahkan dalam riwayat lain, la tudzi'u, tidak sah, tidak mencukupi untuk bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada sesi berikutnya. Jam berapa insyaallah? Jam 3:30. Jam 3:30 insyaallah. Selebihnya dari waktu ini kita manfaatkan untuk istirahat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.